Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, belum bisa tidur. Untuk menjadi pengantar tidur saya mencoba membaca buku yang seperti kemarin-kemarin yang didapatkan oleh sahabat saya. Jadi saya ini hanya membaca, sahabat. Kali aja ada pelajaran yang bisa saya ambil. Kayaknya banyak. Ternyata di sini Tuhan lagi bermurah hati. Dan ini saya akan membaca kekuatan Maha Pencipta, atau lebih mengenal juga tentang Maha Pencipta. Tuhan sekarang ini yang maha-maha lebih senang dikenali oleh ciptaannya. Makanya tulisan ini didapat ya dari Sang Maha itu sendiri. Tahu kronologinya, sahabat? Oke, saya bacakan terlebih dahulu kronologi buku ini atau tulisan ini sampai turun. Kronologi. Saat ini sahabat saya sedang berada di hadapan Tuhan Maha Pencipta. Di sana tidak terlihat ada tumir. Nah, tumir ini singkatan, sahabat, tim urusan misi ilahi rohani. Tapi ada SR, ini disingkat juga. SR ini segitiga rohani. Tapi untuk sementara ini nggak perlu saya jelaskan SR itu siapa, nggak perlu saya jelaskan. Suasana di tempat Tuhan Maha Pencipta yaitu ada di sebuah dasar gunung. Tidak ada kursi kebesaran. Maha Pencipta duduk di lereng-lereng gunung, begitu pula Mas Jalil dan Cak Norma. Nah, ini satu sosok yang masuk dalam SR. Saya menyampaikan bahwa saya ingin mengetahui tentang bagaimana alam semesta ini tercipta. Sahabat saya disuruh mengikuti Tuhan Maha Pencipta naik ke atas gunung. Di sana puncak gunung terdapat sebuah pohon yang di situ ada ayunannya. Maha Pencipta duduk di ayunan itu. Saya duduk di tanah. Maksud saya, sahabat saya duduk di tanah, tepat berada di depan Maha Pencipta. Sahabat saya dikasih buku dengan sampul yang berasal dari jenis dedaunan. Buku yang berasal dari jenis dedaunan. Maha Pencipta mempersilahkan sahabat saya untuk membacanya. Jadi di buku tersebut terdapat footer, dalam kurung catatan kaki. Tulisannya, kenali aku A besar. Berarti kenali aku yang mengenali Maha Pencipta. Dibuka, ada satu tulisan, santai sejenak, seakan-akan kamu sekarang merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Ada tulisan seperti itu. Kita juga bisa merasakan santai sejenak. Ada tulisan di bawahnya, rasa yang sering aku bawa saat ini menciptakan sebuah ciptaan adalah rasa bahagia. Tuhan Maha Pencipta lebih dikenal sebagai Tuhan yang menciptakan makhluk. Itulah aku.
Sang Kholik. Mengenali aku jangan hanya sebatas mengenali makhluk yang telah aku ciptakan. Itu tidak akan selesai. Jadi, kamu harus melihatku dengan cara apa? Dari sisi mana? Tuhan Maha Pencipta akan lebih mudah kamu pahami. Ya, jadilah sahabat Maha Pencipta. Selama ini Tuhan Maha Pencipta melakukan pekerjaannya dan hanya meminta pendapat dari para Tuhan saja. Maha Pencipta belum mempunyai sahabat ciptaan yang dekat dengannya dan memberi ide kepada Tuhan Maha Pencipta. Bila ada seorang sahabat terbiasa selalu berada pada Tuhan Maha Pencipta itu akan membuat Maha Pencipta menjadi lebih kreatif. Walaupun pada akhirnya usulan itu diterima atau tidak. Kini Tuhan Maha Pencipta hanya dapat memberikan kisah-kisah tentang apa yang telah diperbuatnya. Ciptaan mempelajari ciptaan juga. Bila ciptaan ingin mempelajari Tuhan, maka jadilah sahabat Tuhan. Aku menunggu mempunyai sahabat yang lebih banyak. Seperti aku menganggap D sebagai sahabatku yang berupa ciptaan. Ada judul Kekuatan Yang Maha Pencipta. Bagian-bagian ini mungkin akan sulit dipahami. Aku sendiri untuk menyampaikan tentang diriku kadang harus menjelaskan pada bagian apa. Sewaktu-waktu ada yang ingin mempelajari tentang diriku, ya harus aku persiapkan. Jadi tulisan ini aku tulis sebisa-bisaku karena aku adalah Tuhan Maha Pencipta, bukan Tuhan penulis. Setiap Tuhan ingin menciptakan makhluk. Tuhan harus melihat apa yang terjadi. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan di bumi tanpa suatu alasan. Mereka mempunyai tempat atau peran masing-masing setelah aku jadikan mereka sebagai sebuah ciptaan. Entah itu manfaat untuk para Tuhan atau untuk ciptaan lainnya. Bila ciptaan sudah tidak berguna, bisa menyerahkan dirinya kembali kepada Tuhan. Kalau sudah tidak berfungsi, apabila masih tersebar di alam, maka bisa meniadakan fungsi ciptaan yang lain, atau ciptaan lainnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebenarnya Tuhan Maha Pencipta juga tidak sibuk amat dalam mengurus tentang ciptaan. Membuat ciptaan itu bisa dikatakan pekerjaan yang mudah. Yang tidak mudah adalah merawat ciptaan. Namun, itu bukan pekerjaan Tuhan Maha Pencipta. Hanya saja Tuhan Maha Pencipta diberi kewenangan untuk memberi masukan atau saran dalam merawat ciptaan. Pelaksananya ya Tuhan-Tuhan lain. Produk baru yang dibuat oleh Maha Pencipta harus ada perawatan.
juga upgrade untuk membuat produk bisa awet atau bertahan lama, juga lebih canggih dari sebelumnya. Siapa yang tidak suka apabila barang miliknya menjadi barang yang terawat dan memberi banyak keuntungan bagi si pemilik? Tentu si pemilik akan bahagia dan ingin terus berlama-lama dengan produk yang terawat itu. Belum lagi produknya nanti akan diuji sampai seberapa kelebihan dari produk yang dimiliki. Aku juga akan sedikit menceritakan tentang bagaimana para Tuhan mengkonsep sebuah ciptaan hingga ciptaan itu terwujudkan menjadi seorang makhluk. Para makhluk Tuhan mempunyai pekerjaan masing-masing yang aku sendiri biasanya juga tidak sanggup menjadi mereka. Mereka sangat jago sekali dalam menjalankan pekerjaannya. Betapa sibuknya Maha Pemelihara memelihara seluruh ciptaan yang aku buat. Maha mencukupi yang selalu melakukan cek kepada ciptaan apa yang belum tersampaikan kepada mereka. Seperti halnya Maha Adil yang harus sibuk menjadi penengah di antara sengketa atau permasalahan yang terjadi pada ciptaan. Tapi bagi mereka itu mudah dan mereka sama denganku, yaitu merasakan bahwa mereka menjadi Tuhan pencipta juga tidak sanggup. Harus demikian, ciptaan apalagi yang harus dibuat untuk keseimbangan alam. Kalau alam tidak seimbang, maka pencipta akan dievaluasi. Tuhan Maha Pencipta sampai saat ini sudah terbiasa dengan evaluasi, kritik dari aneka ragam ciptaan. Tuhan juga terkadang melakukan hal itu. Ketika Tuhan telah datang kepada Maha Pencipta akan memberikan alasan dan penjelasan sampai para Tuhan paham. Tuhan Maha Pencipta juga bukan Tuhan yang otoriter, tidak sembarangan dalam membuat ciptaan, juga butuh berkoordinasi dengan para Tuhan lainnya dan harus disepakati oleh para Tuhan yang berkoordinasi itu. Apa yang dijadikan Tuhan sebagai bahan pembuatan ciptaan? Sudah ada bahannya dan tidak akan ada habisnya. Di sana Tuhan berkreasi dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Apalagi sudah ada permintaan dari Tuhan yang lain. Maka permintaan harus jelas agar bahan yang dipakai juga sesuai dengan permintaan. Kalau permintaan tidak jelas, ciptaan bisa tidak sesuai dengan kehendak hati. Kemudian yang Maha Pencipta yang akan disalahkan. Ya, memang nasib. Permulaan Tuhan dikatakan sebagai Maha Pencipta. Tuhan dikatakan Tuhan apabila mengenal ciptaan. Ciptaan baru ada saat Tuhan membuatnya. Tuhan yang berinisiatif untuk membuat sebuah ciptaan adalah ya aku ini. Tuhan biasanya saat itu seluruh Tuhan tidak memiliki nama Maha Tuhan. Kami hanya dikatakan sebagai Tuhan saja. Tetapi istilah Tuhan muncul pertama kali memang pada saat mulai terbentuk ciptaan. Sesama Tuhan waktu itu memanggil dengan julukan sendiri-sendiri. Aku terkenal dengan julukan, tidak ada urusan.
Memang saat itu di antara para Tuhan, aku terlihat tidak memiliki kelebihan apa-apa, tapi juga tidak ingin meniru teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan masing-masing. Setiap kali ada yang memberitahuku bahwa aku harus mempunyai ciri khas, aku tidak terlalu merespon. Aku masih senang dengan keadaanku saat itu, yang melihat pekerjaan teman-temanku. Anehnya, aku seakan-akan tahu bagaimana untuk membantu para sahabatku itu. Aku melihat satu persatu yang dia mahir dalam hal membaca teman-temannya. Di situ aku seakan-akan terasa seperti menjadi dirinya. Juga dalam hal mengetahui, seakan-akan aku juga tahu apa yang sedang dia rasakan di besar. Mungkin itulah kesibukanku saat itu, sehingga tidak terlalu bernafsu untuk melatih kemampuan kepadaku. Hingga akhirnya aku mulai membaca tentang diriku. Juga mulai ingin mengetahui tentang diriku sendiri. Aku ini sebenarnya siapa? Aku mencoba lebih mengikuti keinginanku. Ternyata saat selama ini aku mengamati para teman-temanku, aku dikasih kemampuan bagaimana untuk melengkapi mereka. Aku mengeluarkan semacam unsur baru dari tubuhku. Unsur tersebut aku bilang kepadanya, seandainya kamu menjadi pelengkap dari apa yang ada sekarang, tiba-tiba unsur yang aku bawa berubah menjadi unsur-unsur yang lain, terpecah-pecah, dan dia mengatakan kepadaku, bawa aku kepada mereka, berikan aku kepada mereka sebelum ada unsur baru yang akan keluar. Aku antara percaya dan tidak. Ya, aku mencoba mengikuti apa yang dimau oleh zatku itu. Setelah aku berkeliling menemui para sahabat-sahabatku, zatku itulah yang menjadi pelengkap untuk mereka. Tahu-tahu selama ini apa yang mereka butuhkan atau inginkan terpenuhi dengan adanya zatku tadi. Oh, aku ini disuruh menolong. Siapa yang butuh bantuanku? Aku harus segera datang dan menolong mereka dengan zatku. Ternyata zatku lebih berguna daripada diriku sendiri. Kebiasaanku kepada para Tuhan, ya begitu. Mencoba mengenali zatku yang baru, berdialog dengan zatku itu, dan mengantarkan mereka ke tempatnya. Ternyata isi di dalam tubuhku itu sangat banyak dan beragam. Ada apa lagi kira-kira di dalam tubuhku ini? Aku jadi punya kesibukan tersendiri, bahkan terlanjur senang dengan zatku tersebut. Kebiasaanku itu akhirnya dikenal oleh para Tuhan. Mereka pun juga terbiasa datang kepadaku dan menceritakan apa yang saat ini mereka butuhkan. Aku sendiri tidak tahu apakah zatku itu sesuai dengan mereka atau tidak. Yang jelas, aku mengeluarkan dari tubuhku dan aku diajak berdialog, menanyakan apakah ada lagi yang mau untuk disampaikan kepada para Tuhan. Dalam kurung, teman-temanku. Akhirnya, aku mulai memperhatikan apa yang diucapkan teman-temanku kepadaku, bahwa aku adalah sosok yang tidak ada urusan. Sekarang aku senang dengan Tuhan yang mempunyai banyak urusan, sehingga aku menjadi sosok yang seperti itu.
mempelajari lagi tentang aku, dalam kurung belum dikatakan Maha Pencipta. Aku tidak bisa seperti ini terus-menerus. Aku juga harus mengingatkan apa yang saat ini terjadi padaku. Ya, aku harus mengenali zatku setelah fase ini. Baru aku berpikir tentang unsur yang lain selain Tuhan. Ada tidak unsur yang seperti itu di dalam tubuhku? Ada tidak? Ada tidak unsur yang seperti itu di dalam tubuhku? Aku cari unsur Tuhan yang bukan Tuhan. Bagian diriku tapi bukan aku. Ditemukanlah ada sisi yang seperti itu. Setelah dia keluar, dia menyampaikan kepadaku, saya yang engkau cari. Saya ini adalah sosok yang akan menjadikanmu sebagai Tuhan. Selama ini engkau mencukupi kebutuhan sahabat-sahabat engkau yang lain. Sekarang, biarkan saya melayani engkau dan siap diperintahkan sewaktu-waktu engkau membutuhkanku. Oh, ada sosok yang seperti itu. Kok ada ya? Aku baru tahu. Ya ada, masih banyak yang sepertiku, dan hanya engkau yang nanti akan bisa membuatku. Aku tidak mempunyai kemampuan seperti engkau, dan hanya bisa melakukan sesuatu atas izin engkau saja. Aku gunakan dia sebagai pengantar apa-apa yang dibutuhkan sahabatku yang lain. Dia adalah pengantar zatku. Lama dia menjalankan apa yang menjadi perintahku. Akhirnya aku mencari sosok lagi seperti dirinya. Dan ini adalah sosok yang kedua. Sosok yang kedua ini menjelaskan dan memberi informasi. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang memanggil kami. Engkau yang menciptakan kami. Barulah sosok yang kedua ini aku sebut sebagai permulaan penciptaan. Waktu itu aku belum disebut sebagai Tuhan Maha Pencipta, hanya Tuhan saja. Setelah adanya ciptaan, dia menjelaskan kepadaku banyak hal tentang aku. Apa yang dia sampaikan ternyata itu benar semua. Seakan-akan aku mempunyai sosok yang lain setelah adanya ciptaan itu. Rasa penasaranku semakin besar. Aku ingin punya ciptaan lagi, tapi aku hentikan dulu agar tidak sampai ada yang keluar dari tubuhku seperti itu. Aku akan menjadi Tuhan pencipta dan akan merancang konsep penciptaan. Baru itu sahabat, ada satu judul lagi. Ya bukan judul, apa ini namanya? Sub-sub gitu aja ya. Membuat konsep tentang ciptaan. Membahas tentang Tuhan Maha Pencipta dalam membuat ciptaannya, itu pun tidak serta-merta dilakukan. Maha Pencipta pada awalnya juga tidak dapat memahami tentang proses terbentuknya ciptaan. Maha Pencipta memberanikan diri dalam melakukan hal itu. Maha Pencipta berada pada ketenangannya untuk mengkonsep tentang ciptaan. Pemikiran yang mendasar bagi Tuhan Maha Pencipta untuk mengkonsep tentang ciptaan adalah untuk kemanfaatan Tuhan sendiri. Semula dia menemukan bahwa ciptaan dapat mengenali dirinya dengan baik. Apabila terdapat banyak ciptaan, mungkin Tuhan juga bisa dikenali lebih baik. Tuhan akan mengenali dirinya juga, bahasa yang dimengerti oleh Tuhan. Aku berada dalam ketenangan dan mulai mengkonsepnya.
Aku menggambarkan tentang ciptaan yang dapat melingkupi seluruh Tuhan. Ini adalah ciptaan dalam kapasitas besar. Tuhan telah mengembangkan dirinya sehingga butuh ciptaan yang dapat mengikuti perkembangan Tuhan. Ciptaan seperti apa nantinya? Pola pikirku terus berjalan. Aku amati per masing-masing Tuhan yang telah mempunyai banyak kemampuan. Saat itu yang dapat aku baca bermula dari para Tuhan dulu. Ciptaan akan aku buat tidak jauh-jauh dari kehidupan Tuhan saat ini. Ciptaan akan melengkapi Tuhannya. Itulah konsep awal. Ada tempat ketenangan itu, aku biarkan konsep berkembang sebagaimana mestinya. Aku biarkan polaku berjalan, walaupun aku tidak berada pada tempat itu. Aku tinggalkan tempatku dan kembali mengerjakan tugasku sebagai penolong Tuhan. Kembali aku mengeluarkan zatku untuk diberikan pada Tuhan yang membutuhkan. Saat aku menjalankan aktivitasku itu, aku tidak ingat tentang ciptaan yang lain aku buat. Rasanya bila bersama dengan Tuhan, ya itu dunia Tuhan yang berjalan. Berbeda lagi saat aku kembali pada tempat ketenangan. Di situ aku merasakan suasana berbeda. Aku di sana merasa seperti bukan Tuhan, hanya sebagai sosok yang ingin mengembangkan ide dan kreativitasnya. Tahu-tahu sosok ciptaan yang sebelumnya datang kepadaku ada di sana juga. Dia ternyata mengikutiku sehingga menuju tempat ketenangan. Dia menjadi saksi atas polaku yang berjalan. Wah, apa itu Tuhan? Setelah kesepakatan ini terjadi, aku mengajak berpikir bersama dengan para Tuhan. Ayo, selesaikan ini bersama-sama. Aku bingung, bagaimana bisa aku membuat itu semua? Sedangkan para Tuhan ikut masuk dalam pola gambarku. Akhirnya kami berunding. Perundingan selanjutnya menanyakan tentang bahan pembuatan alam semesta itu. Masing-masing mempunyai usulan yang beraneka ragam. Akan diambil bahan seperti apa mereka itu. Akhirnya kami sepakat untuk saling mencari bahan pembuatan ciptaan. Masing-masing Tuhan menguasai wilayah. Mereka bebas melakukan apa saja dan tidak dianggap salah. Aneka ragam kemampuan Tuhan juga menjadi karakter pada tempat tersebut. Sebelum adanya alam ciptaan, alam Tuhan telah terbentuk terlebih dahulu. Alam Tuhan juga terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Tuhan. Untuk kali ini, dalam proses pembuatan ciptaan, tidak lain lagi bahwa bahan yang diambil berasal dari kemampuan-kemampuan Tuhan tersebut. Tuhan yang pandai berbicara, Dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan angin. Unsur angin Tuhan dapat diambil menjadi sebuah bahan Tuhan yang terbiasa menerangi Tuhan lainnya. Saya ulang lagi, maaf. Saya ulangi dari paragraf di atasnya. Masing-masing Tuhan menguasai wilayah. Mereka bebas melakukan apa saja dan tidak dianggap salah. Aneka ragam kemampuan Tuhan juga menjadi karakter pada tempat tersebut. Sebelum adanya alam ciptaan, alam Tuhan telah terbentuk terlebih dahulu. Alam Tuhan juga terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Tuhan. Untuk kali ini, dalam proses pembuatan ciptaan, tidak lain lagi bahwa bahan yang diambil berasal dari kemampuan-kemampuan Tuhan tersebut. Tuhan yang pandai berbicara, Dia mempunyai bahan, Dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan angin.
Unsur angin Tuhan dapat diambil menjadi sebuah bahan. Tuhan yang terbiasa menerangi Tuhan lainnya, diambillah bahan dasar cahaya dari dalam dirinya. Tuhan yang senang membangun, menguasai wilayah tanah Tuhan, sehingga diambillah unsur tanah itu juga, dan banyak lainnya. Mereka yang merasa mendapatkan bahan, dikumpulkan menjadi satu pada Maha Pencipta. Dari situlah Maha Pencipta akan membuat ide. Di lembah ketenangan terdapat sebuah tempat untuk dijadikan tempat pengumpulan bahan itu. Saat dikumpulkan menjadi satu, seperti terbentuk menjadi sebuah alam yang baru di lembah ketenangan. Baru Tuhan menyampaikan. Kita mulai dari ini. Silakan Tuhan melatih kemampuannya untuk membentuk sebuah ciptaan. Akhirnya aku, dalam kurung Maha Pencipta, setiap harinya menghabiskan waktu berada pada tempat bahan-bahan ciptaan. Aku melatih kemampuanku juga yang baru kemarin aku sadari. Ternyata di dalam diriku terdapat unsur yang ingin dijadikan ciptaan. Mungkin aku ini harus menjadi Tuhan pencipta. Aku mencoba mengambil sampel bahan. Aku masukkan ke dalam tubuhku dan aku keluarkan lagi. Ternyata setelah keluar, bahan-bahan yang telah masuk diterima oleh zatku yang mengaku sebagai ciptaan. Dia pula yang mengantar bahan untuk keluar. Setelah bahan keluar, dia menyampaikan bahwa bahan telah menjadi sebuah ciptaan dan bukan sebagai Tuhan. Setiap bahan yang dikeluarkan akan menyempurnakan Tuhan. Itulah yang diucapkan oleh sosok ciptaanku. Itu pun tidak langsung jadi semuanya. Aku mencoba lagi hal-hal yang baru atau ciptaan yang baru, supaya aku dapat menemukan teknik yang tepat. Bagaimana cara untuk menciptakan? Setiap ciptaan yang masih berada di wilayah Tuhan belum bisa dikatakan ciptaan yang sempurna, karena unsur Tuhan banyak yang masih berpengaruh pada ciptaan itu. Aku harus memikirkan penyempurnaan dari ciptaanku itu. Aku kembali ke lembah ketenangan. Di sana sambil mencari teknik yang harus dilakukan selanjutnya. Sebab ini telah mendapatkan izin dan disepakati oleh seluruh Maha Tuhan. Bisa jadi mereka menanti. Tuhan akan mempunyai tempat bermain baru. Disitulah bahan-bahan yang dijadikan sebagai sebuah ciptaan datang pada tempat permainan itu. Aku harus menyiapkan tempat bermain terbaik untuk para Tuhanku nanti. Aku diam sejenak pada lembah ketenangan dan menyusun banyak hal untuk jadinya tempat bermain itu. Selang berikutnya, aku keluar dari tempat ketenangan dan membawa 3 bahan di sekitar wilayah Tuhan. Ada sebuah tempat dari para Tuhan yang sering tidak dipakai. Tempat itu belum termanfaatkan dengan baik. Namun, powernya tidaklah berbeda dengan tempat Tuhan lainnya. Aku datang ke sana dan membawa 3 bahan bersamaku. 3 bahan tersebut adalah cahaya atau sinar, ketidakberdayaan diri, kepatuhan. Aku letakkan 3 bahan tadi di tempat yang tidak termanfaatkan itu. Aku buat rangkaian dari 3 bahan dasar terlebih dahulu. Aku melihat 3 bahan dasar ini tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Aku katakan kepada mereka, bebaskan dirimu, berkembanglah. Aku akan menitipkan powerku sebagai Tuhan yang melatih untuk menciptakan. Cepat kerjakan, aku akan menunggu. Aku melihatnya dan menyampaikan powerku kepada mereka.
sehingga mereka berkolaborasi menjadi satu, walaupun itu masih dalam jangka waktu yang agak lama. Setelah menyatu, ternyata tiga bahan yang setelah menyatu ternyata tiga bahan yang aku telah setelah menyatu ternyata tiga bahan telah melebur dengan sempurna, hingga aku tidak dapat membedakan perbedaan di antara ketiganya. Aku panggil beberapa temanku untuk menyaksikan kolaborasi tiga bahan. Mereka yang melihat, ada yang terkejut, juga ada yang memberi support kepadaku agar menambahkan bahan-bahan ke dalamnya. Kami para Tuhan melakukan eksperimen terhadap pembuatan ciptaan. Setiap ada Tuhan yang usul, aku menurutinya dan mengerjakan usulan itu. Mereka meminta tambahan bahan apa, aku akan mengambilnya. Mereka tidak hanya meminta kepadaku saja, mereka juga membantuku untuk membuat ciptaan hingga jadi. Banyak usulan yang masuk, sehingga di tempat itu menjadi tontonan dari para Maha Tuhan. Karya-karya Tuhan berkumpul di sana. Semakin bahan dilengkapi, semakin karya itu jadi, dan Tuhan semakin disempurnakan dengan adanya ciptaan. Mengapa? Para Tuhan akhirnya tahu selama ini diri Tuhan itu seperti apa. Ya, melihatnya dari ciptaan itu. Semakin lama, semakin ramai, dan terlihat semakin seru. Aku, Maha Pencipta ini, akhirnya menjadi tahu teknik pengambilan bahan dan pengolahan bahan hingga terkoordinasi menjadi ciptaan yang saling berhubungan. Setelah itu, para Tuhan semakin yakin dan meyakinkan Tuhan Maha Pencipta. Segera akan jadi, kamu yang mempunyai aba-aba untuk termulainya ciptaan ini menjadi bagian penting dari para Maha Tuhan. Proses pembuatan alam semesta bertahap-tahap yang mengawali sebelum adanya alam-alam yang lain, yaitu alam Tuhan. Dari alam Tuhan kemudian terpisah menjadi alam ciptaan. Dari alam ciptaan kemudian akan terpisahkan lagi menjadi alam-alam berikutnya. Sebelum menciptakan para pelaku yang akan bekerja di alam semesta, Tuhan Pencipta ini membuat tempatnya dulu atau panggungnya dulu. Ada banyak tempat yang diciptakan oleh Maha Pencipta, seperti halnya Maha Pencipta yang sering berkunjung ke rumah Tuhan. Disitulah Maha Pencipta berkreasi. Setelah adanya tempat-tempat itu, Maha Pencipta berpikir siapa saja yang akan mengisi pada tempat-tempat yang telah disediakan. Tuhan Maha Pencipta berlatih dari awal hingga sampai sekarang. Tuhan Maha Pencipta masih berlatih. Tempat-tempat ciptaan. Di sini akan terceritakan secara umum tentang aneka ragam tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan Maha Pencipta. Pada permulaan penciptaan itu, para Tuhan yang lain tidaklah merasa asing, sebab tempat yang tercipta hampir mirip.
dengan apa yang ada pada tempat-tempat Tuhan. Tempat Tuhan sangat luas dan terisi oleh banyak hal. Isi dari alam Tuhan selalu berkembang dan tiada berhenti, dalam kurung apalagi saat sekarang. Ada tempat-tempat Tuhan yang menyenangkan. Saat berada di tempat itu, Tuhan hanya merasakan senang saja dan tidak diizinkan ada rasa kepenatan, kejenuhan, kebingungan, kegundahan masuk. Ada tempat Tuhan yang hanya diisi dengan strategi. Jika tidak mempunyai strategi, maka akan terusir dari tempat tersebut. Ada tempat Tuhan yang bergejolak pula. Setiap Tuhan yang masuk pada tempat itu, maka Tuhan akan semakin semangat terhadap apa yang diinginkannya. Ada tempat Tuhan juga yang sopan. Setiap Tuhan yang masuk, tidak peduli siapa Tuhan itu, maka harus tunduk kepada sesama Tuhan lainnya. Ada tempat Tuhan yang tidak mengerti apa-apa. Ketika masuk pada tempat itu, Tuhan seperti Tuhan yang bodoh, tidak mengetahui tentang apapun, dan tempat itu dikatakan sebagai tempat sehat para Tuhan. Itu pula alam semesta yang berasal dari cahaya juga mempunyai kawasan atau tempat-tempat yang seperti itu, dalam kurung, dan masih banyak lagi. Pelaku-pelaku. Tuhan mempunyai kebiasaan, Tuhan juga mempunyai sifat atau karakter. Ciptaan berasal dari Tuhan, sehingga ciptaan juga mempunyai sifat atau karakter masing-masing. Tentu, apa yang terjadi pada ciptaan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada Tuhan. Terkecuali apabila ada ciptaan yang berbeda, dalam kurung, keluar dari dunia Tuhan. Mungkin itu adalah ciptaan yang keluar batas. Ciptaan ini mungkin akan ada dan hadir mengisi alam semesta. Tuhan yang beraneka ragam tidak hanya satu jenis, satu rupa, satu penampilan saja. Tetapi Tuhan sangat variatif dan semuanya tetap dikatakan sebagai Tuhan. Bila di alam semesta nanti, sebagai contoh ada batu, di dunia Tuhan juga ada Tuhan batu. Rupanya seperti batu pula, kerjanya ya juga seperti batu, menguatkan. Kalau menceritakan tentang pelaku-pelaku ini, maka tidak akan ada habis-habisnya juga untuk menceritakan tentang Tuhan. Tuhan mempunyai banyak cerita-cerita yang membuat alam semesta ini berjalan karena Tuhan. Tuhan yang menyumbangkan bahan akan melihat kembali bahan yang diberikan itu. Setelah adanya ciptaan, ya semula belum jadi, kemudian jadi. Disitulah Tuhan dapat membenahi diri. Pada permulaan, ciptaan terlihat indah, lucu, menyenangkan. Saat itu ciptaan lebih terkesan sebagai boneka, wayang, atau permainan Tuhan. Masa telah berkembang, dunia Tuhan juga berkembang. Semula yang terlihat menjadi boneka akan dijadikan sebagai petugas, kemudian menjadi robot atau pelaksana inti Tuhan. Para Tuhan pun setelah terbentuknya ciptaan juga lebih menspesialisasikan dirinya, dan setelah itu tersebutlah nama kemahaan Tuhan yang beraneka ragam. Tuhan yang melatih kemampuan untuk menciptakan seperti aku ini disebut sebagai Tuhan Maha Pencipta. Tuhan yang melatih kemampuannya untuk melindungi ciptaan, Dia disebut sebagai Tuhan Maha Pelindung, dan seterusnya. Kemudian alam semesta berjalan dan berkembang.
Kata Maha Pencipta cukup di situ asal mula penciptaan alam semesta. Sahabat, dari sini mulai kita diperkuat lagi bagaimana Sang Maha Pencipta menjadi seorang asal usulnya bagaimana. Ini bisa menjadi tambahan renungan. Semoga ini menjadi penyejuk hati, menjadi penerang, menjadi sebagai penasaran untuk mengenali Tuhan-Tuhan yang berikutnya. Masih ada banyak yang harus kita kenali, sahabat. Jangan bosan-bosan. Tuhan sekarang lagi bermurah hati untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Maka hilangkan esolator yang ada di hati kita, di pikiran kita. Coba kita bebaskan lagi bahwa Tuhan itu kepingin dikenali oleh ciptaan-ciptaannya. Semoga ini bermanfaat. Semoga menjadi cerita yang lebih seru lagi ketika kita mengenali para Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.